Taman Nasional Grand Canyon, Amerika Serikat. Grand Canyon. Pemandangan yang mempesona ini adalah salah satu keajaiban alam yang menakjubkan. Meluas ke seberang dataran tinggi di barat laut Arizona, daerah yang digambarkan oleh Presiden konservatif Amerika, Theodore Roosevelt, sebagai tempat yang tiada bandingannya di seluruh dunia. Taman Nasional Grand Canyon dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1979. Sungai Colorado meliuk-liuk menuju ke barat dari puncak ketinggian pegunungan Rocky. Ketinggian yang mencapai lebih dari 3.000 meter atau 1,8 mil. Sungai Colorado mengalir ke selatan lembah. Selama berabad-abad kekuatan sungai ini telah mengikis jalur-jalur daratan yang besar dan membentuk lembah Grand Canyon. Sebanyak 80.000 ton tanah dan pasir terus tersapu setiap hari. Tahun 1908, Presiden Amerika Theodore Roosevelt, seorang pekerja lapangan yang sabar dan penyelidik alam, dan menjadikan Grand Canyon sebagai monumen nasional. Kongres ini mengesahkan perluasan dan meningkatkan status monumen menjadi Taman Nasional Amerika Serikat pada tahun 1919. Taman ini menjadi salah satu daya tarik wisata andalan Amerika. Lebih dari 5 juta orang mengunjungi taman ini setiap tahunnya. Kebanyakan pengunjung memasuki wilayah selatan rim lembah, karena dari sisi ini lebih mudah untuk dimasuki. Sebelum fajar adalah waktu paling baik untuk melihat panorama Grand Canyon. Bayangan matahari terbit menciptakan warna batu lembah kemerahan. Bentuk-bentuk dan permukaan batu muncul dan berubah secara perlahan karena pergeseran sinar matahari pagi. Cahaya, bayangan, warna. Batuan karang yang kasar menjadi hidup dengan bayangan warna yang nyata. Panjang Grand Canyon kira-kira 450 km atau 280 mil dan lebar sekitar 30 km atau 18 mil. Situs alam yang benar-benar luar biasa ini memiliki petunjuk-petunjuk berharga bagi pemahaman manusia terhadap bentuk asli bumi. Sungai Colorado yang meliuk-liuk menyerupai pita biru yang terbentang di sepanjang lembah. Sebaliknya, dilihat dari keseluruhan lembah, sungai ini tampak kecil. Sungai ini telah melalui daerah ini selama 10 juta tahun yang lalu. Secara deras mengalirkan airnya melalui tanah ini. Pengikisan yang terus-menerus ini telah menyebabkan tanah ini tenggelam ke dasar sungai dengan kedalaman 1.700 meter atau lebih dari 1 mil. Tahun 1540, sekelompok anggota ekspedisi dari Spanyol yang dipimpin oleh López de Cárdenas menjadi orang Eropa pertama yang melihat Grand Canyon yang mengagumkan ini. Sebelumnya, sekelompok petani lokal hidup di daerah lembah tahun 500 sebelum Masehi. Suku asli Amerika disebut Anasazi membangun susunan perumahan secara bersama dan menggunakan persediaan air mereka yang terbatas untuk menanam buncis dan jagung. Masyarakat kuno sering mengungkapkan ancaman yang mengarah ke mereka disebabkan fenomena alam. Ancaman yang berada di luar pemahaman mereka berhubungan dengan dewa-dewa suku mereka. Suku Indian Hopi adalah keturunan suku kuno Anasazi. Menurut legenda suku Hopi, Grand Canyon adalah tempat kelahiran umat manusia. Pada pandangan pertama, Grand Canyon tampak tandus. Namun tanah di atas lembah ini ditutupi oleh hutan pohon jenis jarum, termasuk pohon cemara dan sejenisnya. Di musim gugur, daun-daun pohon aspen, salah satu dari keluarga pohon yang populer ditemukan di sini, berubah warna menjadi kuning terang. Rata-rata ketinggian rim utara Grand Canyon adalah 2.500 meter atau 1,5 mil.
Karena di daerah ini mendapat curah hujan paling banyak, hutan di sini lebih lebat dan lebih subur. Daerah ini memiliki dataran yang lebih tinggi, sehingga daerah ini memiliki zona yang berhubungan dengan iklim yang sama dengan daerah bebatuan Kanada. Melihat ke lembah Grand Canyon, terdapat garis-garis terang terbentang melintas di permukaan batu karang yang terjal. Tampak tersusun pada lapisan adalah tingkatan yang berhubungan dengan geologi yang menghubungkan zaman ke zaman secara betul-betul. Semua lapisan tersebut berbeda dalam warna dan konsistensi. Lapisan atas berasal dari 250 juta tahun yang lalu, sementara lapisan yang berada di dekat dasar lembah tercipta 2 miliar tahun yang lalu. Sejarah kuno bumi terekam pada batu-batu karang Grand Canyon. Di tingkatan yang lebih atas terdapat fosil karang dan kerang-kerangan berkelopak dua. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa dasar lembah ini dulu merupakan laut yang dangkal. Para anggota tim ekspedisi yang menemukan Grand Canyon tidak bisa menemukan jalan ke bawah lembah. Jadi mereka tidak memiliki pilihan kecuali kembali lagi. Kini, ada jalan kecil yang menuntun dari pinggiran lembah, lalu turun ke dasar lembah yang jaraknya 1.700 meter atau sedikit lebih dari 1 mil ke bawah. Para pejalan kaki ini sedang menuju titik dataran tinggi yang memiliki ketinggian 1.000 meter atau 3.280 kaki dari bawah. Suhu lingkungan meningkat ketika menuruni dasar lembah. Satu-satunya jalan untuk menjelajah masuk ke lembah dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai menuruni tebing yang curam. Tentu saja, ketika akan kembali ke atas, para pejalan kaki harus menempuh jalan dengan mendaki. Meskipun penuh risiko dan sulit, namun pemandangan yang luar biasa dari bawah Grand Canyon menggantikan semua kesulitan kembali mendaki ke atas. Mereka yang kembali mendaki ke titik dataran tinggi akan menemukan lingkungan yang benar-benar berbeda. Tempat ini adalah gurun yang panas membakar, dengan suhu udara pada siang hari melebihi 40 derajat Celcius atau 104 Fahrenheit. Tanaman berair mampu bertahan di suhu udara yang demikian panas, dan cuaca kering yang biasa terjadi di wilayah ini. Grand Canyon memiliki beragam kesatuan tumbuhan. Disebabkan perbedaan ketinggian yang sangat besar, zona yang berhubungan dengan iklim di daerah ini hampir sama dengan daerah dari Kanada ke Meksiko. Sungai Colorado, kekuatan alam yang menciptakan Grand Canyon, bisa dilihat dengan dekat dari titik dataran tinggi. Batu yang berada dekat dengan dasar lembah terbentuk selama zaman sebelum periode geologi yang terjadi lebih dari 2 miliar tahun yang lalu. Fosil makhluk hidup fotosintesis yang bertahan seperti ganggang ditemukan menempel dalam tingkatan geologi dari 2 miliar tahun yang lalu. Sejarah kemajuan evolusioner bumi tercatat dalam strata Grand Canyon. Tanah di sini telah berubah perlahan, namun pasti selama 2 miliar tahun. Perubahan geologi yang progresif telah memegang peranan dari jajaran gunung sampai batu karang dan kemudian hutan yang hangat. Pemandangan Grand Canyon tidak ada bandingannya jika dilihat dari rimnya. Walaupun bukan merupakan lembah terdalam di dunia, lembah ini terkenal akan ukurannya yang luas dan rumit, dan pemandangannya penuh warna. Theodore Roosevelt, presiden yang bertanggung jawab menjaga Grand Canyon sebagai daerah hutan belantara, mengatakan, "Biarkan Grand Canyon seperti apa adanya. Kau tidak bisa memperbaikinya dan manusia hanya bisa merusaknya. Apa yang bisa kau lakukan adalah menjaganya untuk anak-anakmu dan anaknya untuk anaknya, dan untuk semua orang yang lahir setelah kau. Sebagai sebuah pemandangan yang besar, setiap warga Amerika harus melihatnya."